Sejak presiden pertama hingga era presiden SBY sudah tak terhitung berapa aset negara yang jatuh ke tangan negara lain. Untungnya Indonesia memiliki seorang presiden bernama Joko Widodo. Berkat tangan dinginnya lah aset-aset tersebut berhasil diambil kembali. Jokowi membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin negara, padahal sebelumnya banyak yang meragukan kemampuannya. Lalu apa saja aset negara yang berhasil direbut Indonesia era Presiden Joko Widodo? Berikut 5 aset negara yang kini kembali ke pelukan bangsa. Mari simak videonya sampai habis ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa siapin kopi dan rokok 1 batang, dan jangan lupa ya guys ya, janda mudanya guys disiapkan juga. Satu, larangan ekspor nikel. 2 tahun yang lalu Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di sana ada perwakilan 16 negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Jokowi awalnya tertarik untuk ikut dalam kerjasama itu, tapi ia dibuat kaget lantaran salah satu isi kontrak perjanjiannya mengharuskan Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Jokowi pun tidak jadi menandatangani perjanjian tersebut dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan, atau dengan kata lain pertemuan gagal dilanjutkan hanya karena Indonesia tidak ikut dalam kerjasama tersebut. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan itu ditunjukkan hanya untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Menurutnya lagi, kalau harus mengekspor bahan mentah, kapan Indonesia bisa melakukan hilirisasi, dan ia ingin Indonesia jangan sampai dibodohi oleh negara lain dengan tidak menjadi pengekspor bahan mentah lagi. Lebih-lebih ia berharap Indonesia bisa memproduksi bahan mentah sendiri menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, seperti nikel yang kita tahu memiliki harga yang sangat fantastis di pasar dunia. Dua, akuisisi saham Freeport setelah 50 tahun dikuasai asing. Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo sukses mengambil kembali tambang emas terbesar di dunia, Grosvenor, Papua, dari Freeport-McMoran, Amerika Serikat. Secara jelasnya, Indonesia dengan PT Inalum Persero sebagai perwakilannya berhasil menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51%. Keberhasilan Presiden Jokowi ini jelas sangat membanggakan. Apalagi di era SBY, upaya akuisisi sempat dilakukan namun gagal di tengah jalan. Belum lagi Presiden Jokowi juga sempat diancam oleh intelijen negara lain akan dijatuhkan dari jabatan hingga ancaman kemerdekaan Papua. Namun hal tersebut tak menggentarkan nyali seorang Jokowi sedikit pun. Hasilnya kini 70% keuntungan Freeport Indonesia masuk ke kas negara. Padahal sebelumnya Indonesia hanya mendapat 9% dari keuntungan PT Freeport Indonesia. Tiga, rebut kembali FIR. September tahun 2022, Jokowi kembali menggebrak. Ia mengumumkan pengambil alihan kontrol ruang udara atau Flight Information Region atau VIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura usai melakukan kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Secara otomatis VIR Indonesia yang dihandle Jakarta menjadi semakin luas hingga 249.575 km persegi. Menurut Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tujuan utama pengambilan alihan VIR agar memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bisa mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut pengambil alihan FIR ini bisa menambah pendapatan negara bukan pajak untuk modernisasi peralatan navigasi, penerbangan, dan pengembangan SDM tanah air. Empat, pengambil alihan Blok Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur. Blok migas ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia.
Tak heran jika Presiden Joko Widodo begitu getol ingin mengambil kembali harta karun milik bangsa ini. Usaha pemerintah Indonesia ternyata tak sia-sia pada awal tahun 2018. Total Exploration dan Production Indonesia atau TIPE asal Perancis dan Intex Corporation dari Jepang yang berkuasa selama 50 tahun akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke tangan Pertamina. Sebagai informasi, Blok Mahakam sendiri saat itu merupakan blok produksi gas bumi terbesar di Indonesia yang berkontribusi 13% dari produksi gas nasional. Sementara itu, dengan pengambil alihan ini secara ekonomi jelas sangat berdampak positif bagi pendapatan negara. Adapun di sisi sosial, pengambil alihan ini membuktikan Indonesia bisa lepas dari jeratan negara lain yang selama ini mengeruk habis kekayaan alam Indonesia. Lima, kuasai Blok Rokan. Setelah mengakui sisi Blok Mahakam di tahun 2018, Indonesia kembali merebut Blok Rokan yang merupakan blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Blok Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina mulai tahun 2021 sampai 2041. Hal itu berkat proposal yang diajukan Pertamina kepada pemerintah Indonesia. Chevron yang telah berkuasa di sini selama 50 tahun lamanya. Salah satu isi proposalnya ialah memberikan keuntungan kepada negara sekitar 57 miliar US dollar atau setara 825 triliun rupiah selama 20 tahun ke depan. Bagi Pertamina, pengambil alihan ini secara langsung membuat mereka menguasai 60% produksi migas nasional pada tahun 2021. Di sisi lain, pengambil alihan kembali Blok Rokan ini bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, efisiensi produksi migas hingga menghemat devisa. Tak bisa disangkal tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin aset tadi akan habis dimakan pihak asing. Di sisi lain, jika aset-aset di atas tadi sudah menjadi milik Indonesia sejak dulu kala, mungkin saat ini Indonesia sudah menjadi negara maju di dunia. Kira-kira bagaimana menurut kalian, gengs? Jangan lupa tulis di kolom komentar.